Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah, bunda, anak-anakku dan seluruh penonton yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kuliah subuh kali ini, marilah bersama-sama mengkaji tentang bagaimana caranya menumbuhkan sifat zuhud. Sebuah akhlak mulia yang mungkin sering kita salah pahami, namun sangat dibutuhkan di zaman sekarang, di zaman yang penuh dengan gemerlap dunia. Sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu zuhud. Zuhud secara bahasa berarti meninggalkan atau tidak tertarik. Sedangkan secara istilah, zuhud bukan berarti miskin atau anti dunia, tetapi zuhud itu berarti seperti menjadikan dunia itu tidak di dalam hati, namun ia tetap berada di tangan. Imam Ahmad rahimahullah berkata, az-zuhdu alla yakuna fil qalbi syai'un minad dunya, yang berarti zuhud adalah ketika dunia tidak berada di dalam hati. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juga menyampaikan, az-zuhdu huwa khuluwul qalbi anit ta'alluqi bi ghairillah wa in kanatid dunya fil yadi. Yang berarti zuhud adalah kosongnya hati dari keterikatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala meskipun dunia berada di tangan. Ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4. Dari pengertian zuhud tadi dan juga beberapa petuah ulama terdahulu, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kita itu boleh mempunyai harta, dan sangat boleh, karena harta itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Yang terpenting, yang perlu kita garis bawahi, kita itu jangan sampai diperbudak oleh harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah sementara, senda gurau, perhiasan, saling berbangga dan berlomba dalam harta serta anak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah An-Nahl yang berbunyi, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu itu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Selanjutnya, dunia dalam pandangan Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, dunia hanyalah sementara, dan yang kedua itu akhirat lebih baik dan lebih kekal. Saya ulangi lagi dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinah. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, dan perhiasan. Akhirat itu lebih kekal. Yang kedua ini akhirat lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan kekal. Intinya, mengapa kita itu tidak boleh berlebihan dalam dunia? Karena kita itu tidak akan selamanya di sini. Pada suatu saat nanti kita akan kembali ke akhirat, yang nantinya kita di sana itu akan hidup selama-lamanya.
Selanjutnya dalam sikap zuhud kita itu harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa keluarganya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah kenyang roti gandum dalam atau selama 2 hari berturut-turut. Namun Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Ni'mal malus sholihul lirrajulis sholihi," yang artinya sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Ini menegaskan bahwa zuhud itu bukan meninggalkan harta tetapi menguasai hati. Kemudian saya akan menyampaikan keutamaan sifat zuhud di dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ishad fit dunya yuhibbakallah, washad fi ma'indan nasi yuhibbakan nas." Bersikap zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan bersikap zuhudlah pada apa yang ada di dalam manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Ayah, bunda, anak-anakku dan seluruh penonton yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan menyampaikan 3 cara menumbuhkan sifat zuhud. Cara yang pertama, kita itu harus selalu mengingat kematian dan mengingat akhirat. Dan cara yang kedua, kita itu harus membiasakan hidup sederhana. Dan cara yang ketiga, kita harus memperbanyak sedekah dan berbagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita harus selalu mengingat kematian. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ini disebutkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 185. Cara yang kedua tadi membiasakan hidup sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi israfi wala makhillah." Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Ini ada dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, yang ketiga tadi memperbanyak sedekah dan berbagi. Insya Allah dengan kita memperbanyak sedekah, ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah rezeki kita akan semakin berkah. Dan semoga dengan kita bersedekah, kita bisa membantu orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan, dan juga kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita akan sampai di dalam surganya Allah nantinya ketika kita sudah mati. Ayah, bunda, anak-anakku dan seluruh penonton yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita simpulkan bahwasanya zuhud itu bukan berarti kita menjauh dari dunia, tetapi berarti mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi siapa yang menguasai hati kita. Semoga dengan pembelajaran kita pada kuliah subuh kali ini bisa menjadikan kita semakin hidup lebih sederhana, semakin paham dan menerapkan sikap zuhud. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang kaya hati. Terakhir, mari kita tutup dengan doa dalam kajian kuliah subuh kali ini. Allahumma rzuqna zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirah wa qanaatan la tanfat. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami sifat zuhud terhadap dunia, kerinduan kepada akhirat, dan hati yang selalu merasa cukup. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.